Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 230106444400 dari kelas 2023J. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan dimensi IPS. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencangkup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai dan sikap, dan yang terakhir adalah dimensi tindakan. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan dimensi pengetahuan. Dalam dimensi IPS, siswa diharapkan tahu serta paham terkait dengan berbagai jenis fakta dalam kehidupan. Dan pada dasarnya fakta disajikan sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Konsep dasar IPS yang relevan untuk pembelajaran ini yang diambil terutama untuk kedisiplinan ilmu sosial. Banyak sekali konsep yang terkait dengan lebih dari satu disiplin, isu-isu sosial, dan tema-tema yang berasal dari banyak dimensi ilmu sosial. Lalu yang kedua adalah dimensi keterampilan. Jadi terkait dengan dimensi keterampilan ini, kecakapan mengelola dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat. Dimensi keterampilan ini terdapat beberapa unsur di dalamnya. Jadi yang pertama adalah keterampilan meneliti, dan yang kedua keterampilan berpikir, serta yang terakhir keterampilan berpartisipasi sosial. Jadi kembali lagi di keterampilan meneliti, siswa harus mempunyai sejumlah aktivitas. Contohnya mengidentifikasi masalah atau isu, lalu yang kedua mengumpulkan atau mengelola data, dan yang ketiga menafsirkan data, dan yang keempat menganalisis data, yang kelima menilai bukti-bukti yang telah ditemukan, dan yang keenam menyimpulkan. Jadi siswa belajar mulai dari mengidentifikasi hingga menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan. Dan yang kedua, keterampilan berpikir. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir diri siswa, serta melatihnya di kelas beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas. Contohnya mengkaji atau menilai data secara kritis, lalu yang kedua merencanakan, yang ketiga merumuskan faktor sebab dan akibat, dan yang keempat memprediksi hasil, dan yang kelima menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan. Dan yang terakhir keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar IPS, siswa perlu belajar bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok yang sangat penting, karena dalam bekerja kelompok dalam kehidupan masyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Jadi beberapa ada keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan oleh guru kepada para siswa. Yang pertama adalah mengidentifikasi dari perbuatan, dan yang kedua menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga berbuat efektif sebagai anggota kelompok, dan yang keempat mengambil berbagai peran kelompok. Lalu selanjutnya ada dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya nilai ini merupakan suatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu ketika berpikir atau bertindak. Nilai dan sikap dibedakan menjadi dua, yaitu nilai substansif dan nilai prosedural. Nilai substansif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi. Dan yang kedua, nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi ini sangat besar, terutama dalam melatih siswa dengan langkah-langkah pembelajaran kelas.
nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan. Jadi, tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka dapat pula belajar secara konkret dan praktis. Dimensi tindakan sosial ini dapat diajarkan pada semua jenjang atau semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas, yaitu yang pertama percontohan kegiatan sosial dalam memecahkan masalah di kelas. Lalu seperti berorganisasi dan bekerja sama. Dan yang kedua berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Yang ketiga pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Jadi, penjelasan dari dimensi IPS tersebut mulai dari dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan telah saya sampaikan. Apabila masih ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.